Tanda mata dalam garis kehidupan Part 3. Hasan Al-Ghifari, satu nama yang membuat aku menjadi pandai berkata-kata. Dari aku yang tidak menilik sedikit pun bagaimana konsep menulis dan kepenulisan yang sebenarnya, menjadi aku seperti saat ini. Seseorang yang lebih cenderung takut untuk memulai sesuatu jika tidak ada dorongan, dan seseorang yang sudah beberapa kali mendapat apresiasi atas kepenulisannya. Tidak sedikit hal yang ia berikan kepadaku saat kedekatan kita mulai merambah. Ia merambah menjadi kedekatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Aku hanya mengaguminya dan semua hanya kulontarkan pada sahabatnya, Arka. Namun takdir telah menjalankan misinya untuk mempersatukan kami dengan kedekatan yang lebih dari sekedar seorang teman. 1 tahun lebih 4 bulan adalah waktu di mana menjadi saksi kedekatan kita. Aku mulai mengenalnya lebih jauh, begitupun sebaliknya. Tak kusangkan ia juga memiliki adik yang namanya senada dengan Askia. Bedanya Askiaku bernama lengkap Askia Maura, sedangkan Askianya bernama lengkap Askia Azani. Dengan semangat ketika ada waktu senggang kami saling berebut menceritakan Askia kami satu sama lain. Ternyata Askianya sangat cantik, mirip dengan artis cilik Hadijah Syahab, pemeran Lilu si robot merah dalam sinetron Tangan-Tangan Mungil yang sempat marak di tahun 2013 di channel TV nasional. Beberapa kali ketika kami sedang liburan pondok pesantren, aku diperdengarkan dan diperlihatkan olehnya kefasihan Askianya dalam membaca ayat suci Al-Quran di usianya yang masih kecil. Hasan dididik oleh keluarganya menjadi anak yang soleh, yang tak lain dukungannya berupa menempatkan Hasan di pondok pesantren sejak ia dinyatakan lulus dari bangku sekolah dasar sampai saat ini. Tepatnya ia masih mengabdikan diri di pondok pesantren kami. Ia mendedikasikan dirinya tidak hanya raganya, namun juga hatinya. Karena ia adalah anak yang rajin, kerap kali ia menjadi tangan kanan para ustadz sampai bunyai sekalipun, meski sekedar untuk membersihkan selokan dalam istilah Jawa, rumah, berbelanja ke pasar, sampai membadalinya, menggantikan, untuk mengajar. Lahir dalam keluarga yang sederhana membuat ia memiliki prinsip hidup yang membuat aku iri dengannya. Menjadi anak pertama dan juga sebagai anak laki-laki menjadi alasan mengapa didikan orang tua terhadap dirinya berbeda dengan didikan orang tuanya terhadap Askia. Keras, selalu jujur, bertanggung jawab, semangat, dan hanya mengharap ridho Allah SWT adalah prinsip yang selalu ia pegang. Keras bukan berarti harus diterapkan dengan kekerasan. Menjadi tegas bukan alasan untuk selalu memberikan belas asih. Pengajaran untuk selalu berkata dan berperilaku jujur bukan berarti tidak pernah berbohong. Bertanggung jawab bukan berarti label untuk menjadi pengecut tersisihkan. Di balik kata semangat bukan semata hanya untuk penggiat, namun bukan berarti tidak pernah sambat mengeluh. Semuanya diajarkan hanya karena kesadaran bahwa akhlak dari keturunan yang kita harapkan harus dibentuk. Jika kita menginginkan anak turun kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik,
maka sepandai-pandainya kita membentuk akhlak dalam kepribadiannya, karena akhlak bukan hereditas, tidak dapat dipastikan didapat diklaim turunan orang baik pasti memiliki akhlak yang baik, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu semua didikan dan ajaran dari orang tuanya semata hanya menginginkan kebaikan darinya. Seperti hujan yang tidak pernah sadar kepada siapa dan apa yang ia basahi saat ia mengguyur bumi dengan airnya, seperti api yang pernah tahu sepanas apa saat tangan menyentuhnya, dan seperti kupu-kupu yang pernah tahu seindah apa dan dari sisi mana. Seperti saat itu juga aku tidak sadar bahwa Azkiaku juga menaruh hati pada Hasan. Ia dapat dirasional bahwa beberapa santri memang juga sama sepertiku menggilai suaranya, mengagumi parasnya, mencintai akhlaknya, sampai menyukai hal-hal yang ia lakukan. Namun sayangnya Azkia lebih dulu mengetahui rumor bahwa aku telah dekat dengan Hasan, jadi dia seolah mengelak dan menyangkal rasa itu. Bahkan kami berdua, aku dan Azkia kerap kali bercengkrama satu sama lain. Aku menceritakan Hasan padanya, begitupun sebaliknya karena Azkia kebetulan satu kelas madrasah diniyah dengan Hasan. Namun tidak hanya sampai itu, bahasan kami semuanya luas seolah sudah tidak ada batas seperti yang sudah kuceritakan di awal kali. Lambat laun Azkia berkata bahwa dia menyukai kakak kelas kami satu tingkat lebih tinggi dari aku, lebih tepatnya. Sapa Azkia memulai pembicaraan di antara kami. Iya, apa topik enggibah kita kali ini? Sahutku sambil tertawa. Apa ya mbak? Oh iya, aku mau cerita kalau Mas Hilman suka sama aku, kata temen-temennya. Aku malu deh, sambil mengernyitkan dahinya karena kesal. Sheila, Azkia udah mau aja. Mas Hilam rajin tahu, pendiem, not bad pula, godaku sambil menyenggol pundak Azkia. Bukan gitunya mbak. Masalahnya emang iya bener atau enggak dulu. Oh gitu, oh. Gampanglah kan Hasan deket tuh sama Mas Hilman, nanti tak tanyain terus suruh ngeresmiin deh. Udah ya, aku mau nyuci dulu, numpuk banget. Saranku seolah menenangkan Azkia dan beranjak meninggalkannya sendiri di depan kamarnya. Waktu begitu cepat berlalu, hari demi hari telah aku lewati, mengukir sejuta harapan, 1000 cita, semuanya sudah dikemas rapi dalam balutan kasih sayang ketulusan. Namun secepat kilat sirna, seperti dihantam ombak pantai, seperti disambar kilat, seperti dihempas oleh angin. Hampa, sudah seperti tidak ada keinginan. Takut untuk kembali menaruh rasa, takut kembali percaya, takut untuk kembali merajut harapan, takut untuk kembali melukiskan kenangan, takut untuk kembali merasakan kecewa, takut jika hanya kesiaan dan kekecewaan yang akan kuraih, yang akan kutuai, yang akan kudapat, serta masih banyak ketakutan-ketakutan yang tidak bisa kutoreh dengan tinta hitam ini. Menjadi pelangi untuk orang yang buta warna adalah sebuah kesalahan. Menjadi mentari pagi bagi orang yang menyukai senja juga kesalahan, karena secepat kita muncul secepat itu pula senja meruap dari singgasananya.
menjadi pelukan hangat bagi orang yang menyukai dingin masih juga sebuah kesalahan. Lalu di mana arti kebenaran? Di mana arti sebuah kepercayaan? Di mana rasa ketulusan harus berpijak? Serta di mana rasa cinta harus berpihak? Agar tidak menjadi sebuah kesalahan. Iya, benar, semuanya hanyalah kesalahan jika kau memilih orang yang salah. Semuanya hanya akan menjadi kesalahan jika kau memberikannya di waktu yang tidak tepat. Semua hanya akan menjadi kesalahan jika tidak ada kepercayaan yang terikat. Semua hanya akan menjadi kesalahan jika tidak ingin untuk saling mengerti, memahami. Aku, kamu dan dia adalah kita. Orang yang sama, sama-sama manusia, sama-sama memiliki rasa, sama-sama ingin dikasihi, sama-sama ingin dibalas perasaannya, sama-sama ingin saling dipercaya, sama-sama ingin saling dimengerti, sama-sama ingin memiliki namun sama-sama juga tidak ingin untuk berbagi. Semua sama persis sehingga momen yang tidak kita inginkan bersama ada, muncul, berwujud secara nyata, tidak bisa dipungkiri, sulit untuk dihindari. Semuanya telah terjadi. Ibarat pepatah, nasi telah menjadi bubur. Aku hanyalah salah satu di antara kita yang tidak ingin menyalahkan siapapun. Aku hanyalah diriku sendiri yang sadar akan semua kekuranganku di mata orang yang tidak memiliki ketulusan terhadap pandangannya untukku. Aku memiliki rasa yang sama dengannya, mencintaimu tanpa batas, ingin kau perlakukan dengan pantas, dan ingin kau pandang secara seiras. Yaitu semua hanya keinginan. Kini semuanya hanya menjadi kenangan. Awal cerita beserta fasenya, begitupun akhirnya yang sama sekali tidak pernah terduga dalam benakku, benakmu, dan benaknya. Semuanya telah menjadi pelajaran yang sangat berarti, memberi makna dalam kehidupan ini, menjadikan aku tahu di mana seharusnya menaruh hati, dan biarkan harapan serta ucapan-ucapan yang mungkin belum sempat terucap melalui kata, kini kata hati yang akan menyampaikan dengan penuh kemauan meski terpaksa agar sampai ke langit. Serta biarkan aku menjadi seseorang yang tidak pernah bisa memangkas rindu dan hanya doa yang menjadi wakilnya. Kamu adalah lelaki terhebat setelah ayah yang pernah kukenal. Harapanmu mungkin kita dapat baik-baik saja menjalani esok hari setelah semuanya terjadi. Namun aku belum siap menjadi payung kesedihanmu untuk yang kedua kalinya. Aku tidak siap jika semua ketulusanku kembali kau sia-siakan. Biarkan aku kembali menjadi sosok yang mengenalmu seperti sedia kala, yang menjadikan semuanya seolah tidak pernah ada. Mengenalmu tanpa ada rasa. Dia adalah adik perempuan terbaik bagiku setelah Ashfa. Kalian adalah aktor penting dalam caraku memaknai kehidupan, memahami ketulusan, serta melalui fase terberat yang belum pernah kulalui, serta kesanggupan hanya menjadi lambaian keputusasaan, mengikhlaskan. Cerita pendek adaptasi dari teori interaksionisme simbolik oleh